Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Buat kalian yang belum subscribe dulu ya sebelum masuk ke pembahasan kali ini. Seperti yang ada di thumbnail, kita akan bahas tentang Denis and Croissant. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Kita langsung masuk ke pembahasan aja. Nah, di sini ada pengertian Denis bahwa Denis pastry adalah adonan beragi dan lemak roll-in dan biasanya memiliki topping atau isian yang manis. Dengan kata lain, hampir sama dengan adonan roti manis. Jumlah lapisan pada adonan Denis tergantung pada kandungan bahannya. Semakin banyak jumlah lemak roll-in, maka semakin banyak lapisan pada Denis tersebut. Jadi, pada intinya, Denis pastry itu hampir sama dengan roti manis, hanya saja bagiannya atau adonannya dia berlapis-lapis karena dimasukkan lemak khusus yang disebut dengan coarse fat. Dan yang membedakan antara Denis pastry dengan puff pastry adalah kalau puff pastry dia adonannya tidak menggunakan ragi. Nah, sekarang kalian tahu kan apa bedanya Denis pastry, roti manis, juga puff pastry. Oke, next. Nah, Denis di sini dapat dibentuk beraneka ragam bentuknya ya. Suhu pemanggangannya juga berkisar 190 derajat sampai 210 derajat. Semakin berat adonan Denis dan isian Denis, maka suhu pemanggangannya itu harus semakin rendah. Dan yang selalu menjadi ciri khas dari Denis itu adalah selalu ditaburi dengan icing segar. Lanjut ke karakteristik Denis pastry and croissant. Yang pertama, setiap lapisan Denis menghasilkan sel yang baik. Nah, yang kedua, lapisan kram harus tegas tapi tidak terpisah satu sama lain. Nah, selanjutnya, jika kulit dilapisi oleh icing atau fondant itu harus menempel. Nah, yang terakhir adalah kulit berwarna keemasan yang dibantu juga ketika sebelum pemanggangan itu menggunakan olesan telur yang dicampur dengan susu. Nah, pembahasan selanjutnya ini yang paling menarik nih. Siapa yang pernah bikin Denis pastry kemudian gagal? Nah, berikut simak ya kemungkinan penyebab dari kegagalan pembuatan Denis. Yang pertama, jika pastry itu flat atau datar juga berat. Nah, kemudian ada lemak mengalir keluar selama pemanggangan. Kemungkinan penyebabnya yaitu overproofing. Nah, jadi saat fermentasi pada suhu yang tinggi itu akan membuat adonan itu menjadi flat dan tidak mengembang. Nah, kemudian kemungkinan lemak mengalir keluar selama pemanggangan itu bisa dari jumlah lipatan yang kurang pada adonan ataupun tidak melipat secara benar, di mana lapisan lemak terlalu tebal sehingga lemak mengalir saat proses pemanggangan. Kemudian kegagalan yang kedua yaitu terjadinya kulit terpisah dengan adonan atau isiannya. Nah, hal ini disebabkan itu karena biasanya adonan tidak memiliki cukup lapisan. Nah, jadi jika lapisannya terlalu tipis, maka kulitnya itu akan terpisah dengan isiannya. Kemudian pastry tidak ada lapisan atau lapisannya itu nggak jelas gitu ya. Nah, hal tersebut itu dikarenakan lemak proporsinya atau jumlahnya itu terlalu kecil. Nah, biasanya kalau untuk lapisan yang tidak jelas yang ada di Denis pastry itu biasanya lapisannya terlalu banyak ataupun adonan dilipat dengan cara yang tidak benar atau saat menipiskan adonan tapi terlalu tipis, kemudian ada sobek selama pelipatan, kemudian waktu proofing yang kurang, suhu adonan juga yang hangat itu akan membuat lipatan pada Denis pastry itu akan tidak jelas. Dan yang terakhir, kegagalan yang sering terjadi itu kulit berpori dan warna coklat tidak seragam. Hal tersebut biasanya itu karena adonan saat dikembangkan itu ada pada kelembapan yang tinggi dan juga aplikasi uap selama pemanggangan dalam oven kurang merata atau kurang seimbang. Oke, tadi kita udah bahas tentang Denis pastry, sekarang ke croissantnya. Pada dasarnya, croissant itu sama dengan
puff pastry, juga Danish pastry karena menggunakan lemak coarse fat tadi. Nah, croissant ini termasuk ke dalam golongan puff pastry. Croissant ini memiliki bentuk yang memang sudah ditentukan, yaitu bentuknya seperti bulan sabit. Untuk proses pembentukan croissant itu akan dicantumkan di description box di bawah ya. Nah, biasanya croissant ini juga selalu disajikan dengan selai atau butter agar rasanya itu tidak tawar. Karena karakter rasa yang tawar, croissant juga bisa dijadikan sebagai sandwich dengan berbagai isian. Next, ke jenis-jenis Danish and croissant. Nah, di sini yang pertama itu adalah pain au chocolat. Nah, pain au chocolat ini adalah pastry yang isinya coklat batangan. Bahkan sebagian orang itu menyebutnya dengan croissant coklat. Nah, yang kedua ada cinnamon roll. Nah, cinnamon roll ini udah sering banget kita temuin di mana-mana ya. Roti gulung dengan isian kayu manis yang menjadikan ciri khas cinnamon roll. Selanjutnya ada kue dari Denmark atau Spander. Nah, kue ini dibawa ke Denmark oleh pembuat roti di Australia. Tekstur dari kue ini itu tidak jauh beda dengan croissant. Memiliki tekstur yang renyah, juga berlapis. Next ada cronut. Nah, cronut ini perpaduan antara croissant dan donat. Cronut ini ditemukan oleh Cookie Pastry di New York City, dan kue ini juga menyerupai donat bentuknya, berbentuk bulat, dan juga prosesnya itu dengan cara digoreng. Nah, untuk contoh yang terakhir ada cruffin. Nah, cruffin ini adalah perpaduan dari croissant dan muffin. Croissant dengan bentuk seperti muffin ini bisa diberi isian coklat, krim, buah, dan lain-lain. Nah, untuk teknik penyajiannya, kalau croissant itu karena dia memiliki rasa yang sedikit tawar, maka croissant biasanya disajikan itu dengan isian baik itu selai ataupun bisa dijadikan sebagai alas untuk isian sandwich. Nah, sedangkan untuk Danish karena dia memiliki rasa yang manis sehingga penyajiannya itu bisa didampingi oleh teh hangat maupun kopi. Selesai. Thank you for attention ya. Terima kasih juga yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa buat kalian kalau merasa materi ini bermanfaat, silahkan kalian share ke sosial media yang kalian punya. Dan untuk mensupport channel ini, silahkan kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.